Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di sini juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya kemarin ya. Kemudian di sini juga saya mau berbagi pengalaman tentang menggunakan aplikasi HP, terutama aplikasi pengeditan video. Dalam hal ini KineMaster ya, di komputer tanpa menggunakan emulator. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa emulator itu adalah aplikasi yang memungkinkan kita membuka beberapa aplikasi HP di komputer. Tapi sayangnya emulator itu butuh komputer yang spek tinggi. Adapun kalau spek-spek komputer spek bakwan, spek kentang, spek wortel, wah jangan harap bisa pakai ya. Nah, dengan cara seperti ini yang saya share, yang akan saya share nanti ini akan terbantukan ya beberapa teman-teman yang mungkin ingin memakai aplikasi, terutama aplikasi pengeditan video langsung di komputer. Di sini saya buat dua sesi video yang menjelaskan tentang step-stepnya ini. Semoga saja bisa terbantukan ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa nanti ditanya di kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan juga kalau ada yang tidak jelas ya. Kalau ada yang tidak jelas, tapi mudah-mudahan jelas ya karena saya buat sedetail mungkin. Tidak juga sedetail mungkin ya, tapi ya pasti jelas lah. Oke teman-teman semua, kita saksikan saja dua sesi video yang saya buat ini yang menjelaskan tentang step-step bagaimana kita menggunakan aplikasi HP itu di komputer tanpa menggunakan emulator. Oke, untuk bisa menghubungkan, mengkoneksi antara ponsel dan perangkat CPU kita, kita harus mengaktifkan USB debuggingnya dulu di ponsel kita. Di mana pengaturan USB debuggingnya ini ada di opsi pengembang. Nah, untuk membuka opsi pengembang ini, kita harus masuk dulu di setelan, di menu setelan ponsel kita ya. Oke, kita mau masuk dulu di setelan menu ponsel kita. Lalu kita klik tentang telepon. Masing-masing perangkat pasti agak beda-beda memang tampilannya, tapi saya rasa tidak jauh beda lah. Pasti yang namanya Android itu ada di situ tertulis tentang telepon ya. Kemudian kita buka. Nah, di tentang telepon itu ada nanti kita temukan nomor apakah ini? Versi MIUI ya. Versi MIUI. Kalau ponsel-ponsel lain mungkin berbeda posisinya, tapi saya rasa samalah versi MIUI. Lalu kita klik di sini kira-kira 6 atau 7 kali ya. 6 atau 7 kali. Tidak perlu karena saya sudah sebenarnya ponsel saya ini sudah opsi pengembangnya sudah aktif, jadi tidak perlu lagi saya klik sampai 7 kali ya. Tapi kalau misalnya Anda yang belum terbuka opsi pengembangnya ya perlu untuk mengklik di bagian versi MIUI-nya ini sebanyak 7 kali. Sampai muncul keterangan bahwa Anda di situ tertulis bahwa Anda sekarang sebagai seorang pengembang. Oke. Kemudian kita keluar, kita scroll ponsel kita scroll menu setelan kan. Kita scroll, kita cari di situ submenu setelan tambahan seperti ini. Lalu kita buka, kita scroll lagi ke bawah. Singkatkan lagi ya, masing-masing ponsel pasti beda ya, tapi saya yakin tidak jauh-jauh inilah, tidak jauh-jauh beda lah, cuma mungkin beda-beda posisi lah. Nah, ini sih sudah ada opsi pengembang. Opsi pengembang kita buka. Nah, ini kan sudah opsi pengembangnya kan sudah tercentang ya. Sudah tercentang. Jadi kalau misalnya belum tercentang, kita centang saja. Kemudian kita oke kan. Kemudian kita scroll turun. Nah, di sini tertulis debugging USB. Ini yang paling penting. Debugging USB. Kita hidupkan. Oke, kita oke kan. Lalu kita tarik turun debugging USB setelan keamanan. Nah, ini perlu juga. Jadi kita hidupkan juga di sini. Oh, ada peringatan penting ini. Ceritanya kita diberi peringatan ini kan. Kita pilih saja berikutnya. Masih lagi dikasih peringatan. Kita pilih berikutnya. Masih lagi dikasih peringatan. Ceritanya dikasih peringatan. Oh, hati-hati ini. Kita terima. Peringatan diizinkan sekarang. Tolak atau terima. Kita terima ya. Nah, sekarang ceritanya ini sudah aktif debuggingnya. Install via USB.
Bolehlah kita hidupkan juga ya. Pengaruhnya nanti saya kurang tahu juga apa pengaruhnya, tapi ya coba kita aktifkan saja. Oke, jadi seperti ini ya lah langkah-langkahnya ya. Bisa kira-kira bisa diikuti ya teman-teman ya. Kemudian kita keluar. Sekarang kita coba apakah memang betul-betul ponsel kita sudah bisa terkonek dengan CPU. Jadi kita colok kabel datanya ke ponsel. Nah, kita tarik turun ya. Nah, ini sudah ada kan? Sudah debugging USB terhubung. Debugging USB terhubung. Kalau sudah sampai di sini, sudah setengah jalan nih ceritanya, sudah setengah jalan. CPU dengan ponsel sudah baku connect ya. Nah, sekarang tinggal pengaturan di bagian CPU-nya. Nah, oke. Jadi saya rasa di sini di bagian ponsel sudah saya anggap sudah selesai, sudah paham ya. Kalau misalnya belum paham bisa nanti ditanya di kolom komentar ya. Oke, jadi saya tutup di sini ya, di bagian sesi ponsel ini saya tutup. Di CPU-nya ini di sini kita mendownload dua bahan yang akan kita pergunakan untuk bisa mengkoneksi CPU dan ponsel. Kita masuk dulu di browser, lalu kita ketikkan di bagian tab searching yaitu download Scrippy 32 bit. Tergantung dari komputernya teman-teman. Kalau misalnya 64 bit ya 64 bit. Karena saya di sini pakai 32 bit, saya pakai 32 bit. Ya, jadi kita ketikkan download Scrippy ya, bukan biskuit crispy ya. Scrippy 32 bit. Kita enter. Oke, kita enter. Oke, ini jaringan juga agak lelet ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Sebenarnya yang namanya Scrippy kayaknya semua sama ya, mau yang versi-versi keberapanya. Kalau yang versi terbarunya juga bagus juga sebenarnya. Sama lah. Yang penting dia sesuai dengan spek komputer teman-teman. Kalau ya 30 bit ya 30 bit, 64 bit ya 64 bit. Jadi kita download ya, kita pilih. Pokoknya download lah. Saya anggap di sini teman-teman sudah download. Saya tidak tampilkan video proses downloadnya ya, karena mungkin akan membuang waktu. Kemudian yang kedua kita download bahan keduanya, yaitu ADB installer. Di beberapa perangkat ponsel mungkin tidak butuh, tapi kalau ponsel saya butuh ya, yang Xiaomi ini butuh. Jadi saya download ADB installer. Nah, kita pilih yang bagian atasnya yang link pertama ini, yang universal ADB drivers. Iya. Kenapa kita pilih yang universal ADB drivers? Karena supaya bisa dipakai di ponsel manapun juga ya. Siapa tahu kan di Oppo, di Vivo misalnya bisa terpakai. Xiaomi atau Samsung atau merek-merek lain, makanya di sini universal ADB drivers. Jadi kita download ya. Saya anggap ini sudah terdownload ya, Jadi dua bahan di sini yang kita siapkan, Scrippy-nya sama ADB installer. Ya, ADB installer kita pilih yang universal lah, supaya semua perangkat bisa cocok ya, bisa cocok. Baik, kita download ya. Saya tidak tampilkan juga video downloadnya di sini. Kemudian kita pindah ke Windows Explorer ya. Kita cari tempat file yang kita download tadi. Saya kan di sini sudah siapkan tempatnya ya, jadi saya tersendiri bahan tempatnya. Kalau teman-teman pasti tahu loh, mengerti lah di mana di tempat simpan file downloadnya di mana, pasti tahu lah. Nah, di sini kan sudah ada ya Scrippy. Scrippy-nya ini kita ekstrak karena dia filenya yang kita download itu file RAR. Dia berbentuk RAR. Jadi kita ekstrak sampai muncul folder Scrippy juga yang berisi file-file Scrippy-nya. Nah, kita sudah lihat di sini kan saya sudah ekstrak ya. Jadi sudah ada file-filenya ya kan? Ya, ini sudah terlihat. Kemudian kedua, yang file kedua tadi, bahan kedua yang kita download yaitu ADB installer. Kita install ke CPU kita.
Nah, saya kan di sini sudah install, jadi sudah terlihat. Cara installnya ya klik 2 kali kan, maka secara otomatis Windows akan menginstal. Teman-teman pasti sudah tahu lah kalau seperti ini. Tidak perlu lagi saya harus jelaskan ya. Baik. Ngopi bro. Sipa ada kering. Baik, kemudian kita segarkan dulu CPU-nya. Sekarang kita berpindah ke ponselnya. Jadi ini ponsel sekarang kita hubungkan dengan CPU-nya menggunakan kabel data. Tadi di video pertama kan sudah kita jelaskan, sudah kita perlihatkan ya. Jadi di sini yang dari ponsel ke CPU kita hubungkan menggunakan kabel data. Oke. Setelah itu kita kembali ke tempat penyimpanan file yang kita download tadi. Di mana kita simpan? Oke, kemudian kita masuk ke folder Scrippy. Kemudian kita cari file yang bernama Scrippy, ekstensi aplikasi dia di situ. Scrippy ya. Kita klik 2 kali di situ. Kita klik 2 kali, kita tunggu sesaat muncul layar hitam ya. CMD hitam. Kita tunggu beberapa saat dia masih berproses. Tada, terbukalah dia. Jadi CPU kita ini bisa menampilkan layar HP kita, ya kan? Jadi coba kita buka KineMaster ya. Kita buka KineMaster. Kita buka, iya sudah terbuka. Kita lebarkan sedikit supaya lebih enak tampilannya kan. Dari sini kita sudah bisa mengedit video. Edit video di CPU di KineMaster dan kita menggunakannya di CPU itu lebih enak karena kita bisa menggunakan perangkat mouse ya. Lebih halus nanti gerakan-gerakan kita ketimbang kita mengedit lewat HP pakai tangan. Biasa salah tindis kan kalau pakai CPU, pakai mouse lebih detail dia posisinya. Oke. Saya rasa di sini teman-teman sudah bisa paham ya. Kalau tidak paham ya tanyalah di kolom komentar. Ya pokoknya harus paham lah. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, artinya sudah paham. Oke, salam semua.